Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanisa Rahma Putri, NPM 1941417. Saya adalah anggota dari kelompok 7. Baik teman-teman, kelompok kami di sini akan membahas feedback untuk mata kuliah Entrepreneurship 1. Baik teman-teman, yang pertama ada introduction. Di kala pandemi 19 ini, masyarakat kehilangan pendapatan. Maka dari itu, masyarakat memberanikan diri membuat usaha baru untuk kehidupan sehari-harinya, dan terutama untuk para milenial. Dan kelompok kami di sini akan membuka usaha ikan cupang. Mengapa ikan cupang? Karena di kalangan masyarakat, ikan cupang adalah ikan hias yang hobi bertarung dan juga sebagai hiasan botol. Dan setidaknya kelompok kami memiliki 3 alasan mengapa membuka usaha ikan cupang. Yang pertama, karena modal yang minim. Tidak seperti budidaya ikan yang lainnya, bisa membutuhkan puluhan modal hingga ratusan ataupun miliaran. Dan yang kedua, adanya keuntungan yang menjanjikan, adanya kontes berbanding lurus dengan adanya permintaan ikan cupang. Dan yang ketiga, yaitu mudah untuk dipelihara. Dan yang kedua, yaitu adanya tim. Tim kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Huci Wulandari selaku orang yang akan menanamkan modal bisnis usaha ikan cupang ini. Dan yang kedua, saya Hanisa Rahma Putri selaku orang yang akan mengembangkan dan akan merawat bisnis ikan cupang ini. Dan yang ketiga, yaitu Muhammad Maulana Ismail selaku orang yang akan mempromosikan bisnis usaha ikan cupang ini melalui platform media sosial. Dan yang ketiga yaitu problem atau masalah yang akan timbul dalam merawat ikan cupang. Ikan cupang ini bila disatukan kebanyakan bertarung, entah betina atau jantan hingga mati. Bahkan ikan ini dicap sebagai ikan aduan karena masyarakat hobi dalam mengadukan atau mengawinkan ikan cupang ini. Dan yang keempat adanya keuntungan. Keuntungan yang akan didapat dalam usaha ikan cupang ini adalah tahan banting dan bisa dipelihara di dalam akuarium tanpa aerator, atau dengan kata lain, cupang bisa bertahan di kondisi air yang minim oksigen. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Huci Wulandari. Solusi yang kita sarankan atau kita berikan kepada kalian adalah mengenai tentang mengapa jika disatukan itu ikan cupang tidak boleh. Yang pertama itu bukannya tidak boleh, tetapi karena jantan dan betina jika salah satu jenisnya berbeda itu maka tidak bisa disatukan. Yang kedua, alasannya bisa saja disatukan jika jenis ikan tersebut sejenis, karena itu akan menjadikan mereka itu kawin. Nah, yang keenam ini ada produk. Produk yang kita jual ada ikan cupang. Ikan cupang itu adalah ikan air tawar yang habitat asalnya adalah dari beberapa di Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Beberapa jenis ikan yang kita jual antara lain yaitu yang pertama ada half moon. Sesuai dengan namanya, ciri khas ikan cupang ini memiliki sirip dan ekor yang seolah-olah menyatu dan membentuk setengah lingkaran. Yang kedua itu ada giant. Sesuai dengan namanya, cupang giant yang berhasil dikembangbiakan di Thailand ini memiliki ukuran terbesar yaitu 12 cm. Namun karena tubuhnya yang terlalu besar, ikan ini tuh tidak selincah dengan cupang lainnya. Yang ketiga ada plakat. Cupang plakat ini terkenal sebagai jenis ikan cupang aduan. Namun warnanya itu cantik banget loh, membuat banyak orang memelihara ikan ini sebagai ikan hias. Ciri khas dari cupang ini adalah terletak pada motif sirisnya yang tegas. Dan yang keempat ada fancy. Cupang ini terkenal memiliki warna yang cantik loh. Kombinasinya itu pada warna kulit tubuhnya, sirip, dan ekornya. Yang ketujuh ada traction. Ada 3 hal yang menggarisbawahi aspek risiko yang dicoba untuk diminimal oleh investor ketiga mengevaluasi kalian, yaitu risiko pasar, risiko produk, dan risiko eksekusi. Jika kalian memperoleh pelanggan, harus ada pasar untuk produk kalian. Kalian juga harus memiliki produk yang kompetitif, dan kalian juga telah menunjukkan keahlian operasional yang cukup untuk berhasil memasarkan dan menjual produk kalian dengan baik dan benar. Nah, yang ke-8 ini mengenai tentang market. Market yang kita fokuskan itu ada 3. Yang pertama itu mengenai tentang reseller. Nah, kenapa reseller? Karena mereka akan menjualkan ikan cupang dari
kita lalu dari sisi mereka akan dijual kembali dengan segi harga dan modal yang berbeda. Yang kedua adalah masyarakat umum atau yang awam. Kenapa? Karena mereka itu selain hobi atau hanya sekadar coba-coba ingin melihat atau merawat itu, karena kan sekarang lagi pandemi nih, daripada diem di rumah aja mending ngurus ikan cupang atau hewan peliharaan yang membuat mereka itu tidak stres atau jenuh di rumah. Dan yang terakhir itu, yang ketiga adalah petani ikan cupang. Kenapa petani? Karena dari segi kita itu awal kita beli itu pasti kan ke petani ikan cupang. Kenapa? Karena mereka itu yang menstok ikan cupang kita. Terus dari segi harga, jika kita beli banyak kayak sekitar 20, 25 atau bahkan lebih, itu akan harganya tuh turun ke kitanya, dan kita akan bisa meminimalisir harga untuk menjual ke depannya. Begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang competition atau kompetisi, yaitu komponen kunci dari setiap deck startup. Anehnya, slide ini sebenarnya memberitahu kita lebih banyak tentang startup itu sendiri daripada kompetisinya. Inilah alasannya. Mengungkapkan cara berpikir pendiri dalam hal peluang besar, keunggulan kompetitif, dan pertahanan bisnis. Ini adalah ukuran yang baik dari kedewasaan bisnis dan pemikiran strategi mereka. Semuanya diringkas dalam satu slide. Saya telah melihat banyak slide kompetisi yang terlihat sama dan tidak memberi nilai apapun kepada saya. Sebagai pendiri teknologi, Anda harus memastikan bahwa Anda menyusun pesan yang tepat. Temukan di bawah ini 2 contoh bagaimana tidak menyusun slide kompetisi dan 1 cara bagaimana melakukannya. Yang ke-10 ada di bisnis model. Kanvas model bisnis adalah alat visual yang dapat Anda gunakan untuk membuat tampilan terintegrasi dari seluruh bisnis Anda dengan area operasional utama, pelanggan, pendapatan, dan biaya yang ditentukan. Dengan alat ini Anda dapat memastikan bahwa Anda bekerja di semua ini dan bahwa operasi bisnis Anda yang saling terkait disiapkan untuk bekerja satu sama lain. Konten yang masuk di setiap wilayah operasional akan berbeda untuk jenis usaha yang berbeda. Namun, secara umum wilayah operasional tetap sama. Anda menyelesaikan bisnis model kanvas berdasarkan bisnis atau model bisnis Anda. Selanjutnya ada di investing. Investing adalah orang yang mengalokasikan modal dengan harapan mendapat pengembalian finansial atau keuntungan di masa depan, atau untuk mendapatkan keuntungan bunga. Melalui modal yang dialokasikan ini, sebagian besar waktu investor membeli beberapa jenis properti, yaitu jenis investasi termasuk ekuitas, utang, sekuritas, real estate, infrastruktur, mata uang, komoditas, token, derivatif seperti opsi pun dan call, futures, forward, dan lain-lain. Definisi ini tidak membedakan antara investor di pasar primer atau sekunder. Artinya, seseorang yang menjadikan bisnis dengan model dan seseorang yang membeli saham, keduanya investor. Seorang investor yang memiliki saham adalah pemegang saham. Yang terakhir ada di kontak. Pada dasarnya investor akan berinvestasi kepada orang di dalamnya, yang tak lain kepada para founder startup tersebut. Untuk itu, tunjukkan kepada mereka tentang siapa para founder dengan menceritakan latar belakang, kelebihan, dan passion yang dimiliki yang berkaitan dengan bisnis yang sedang dikerjakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.